Harga minyak kembali rebound sejak perdagangan Kamis pekan ini. Harga minyak kembali naik karena investor mulai menimbang banyak hal. Salah satunya dampak dari operasi militer Rusia ke Ukraina. Dan untuk membahas lebih jauh terkait dengan hal ini, kita akan berbincang dengan konsultan pertahanan dan keamanan Dede Farhan Aulawi. Selamat pagi Pak Dede, salam sehat. Baik, Pak Dede, apakah bisa mendengar kami dengan jelas di studio? Bisa. Ya, baik. Pak Dede, ini terkait dengan kenaikan harga minyak ini merupakan salah satu dampak dari operasi militer dari Rusia ke juga Ukraina. Lalu bagaimana Anda melihatnya saat ini, Pak? Apakah hal ini berdampak pada ketahanan ekonomi negara Barat dan Eropa yang masih bergantung pada minyak di Rusia ini? Ya, baik. Terima kasih. Kalau kita bicara pengaruh dari perang Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia, memang ada dua hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, sebenarnya perang Rusia dengan Ukraina itu ada pengaruhnya nggak terhadap kita? Ya, kalau ada pengaruhnya, kira-kira sejauh mana pengaruhnya terhadap kita? Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan besar atau kecilnya pengaruh dari perang Rusia terhadap Ukraina ini ya bisa tergantung kepada tiga aspek. Yang pertama, jangka waktu peperangan ini. Saat ini kita tidak tahu persis sebenarnya berapa lama nih kemungkinan terjadinya perang ini. Apakah seminggu lagi, sebulan lagi, dan sebagainya, selesai atau tidaknya. Yang kedua, bicara masalah tingkat keparahan atau tingkat kerusakan yang terjadi. Dan yang ketiganya skala perang. Skala perang yang dimaksud, apakah ini nanti akan berhenti dari Rusia dengan Ukraina aja, atau nanti akan melibatkan negara-negara sekutu masing-masing pihak. Ini beberapa variabel yang akan berpengaruhnya. Lalu kemudian yang keduanya bicara masalah dampaknya terhadap apa. Yang jelas dampak terhadap kita ada beberapa hal. Yang pertama ingin saya sampaikan, tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa mandiri tidak tergantung kepada negara lain. Itulah lahir yang disebut dengan konsep perdagangan internasional ekspor atau impor. Nah, makanya dalam konteks ini, komoditi-komoditi Indonesia yang biasa kita jual keluar, khususnya terkait dengan Rusia dan Ukraina ini, ya jelas akan terganggu. Karena mereka pasti sementara ini akan menghentikan atau mengurangi jumlah pembelian karena fokus terhadap peperangan. Yang kedua, sebaliknya, komoditi-komoditi produk apa saja yang kita beli dari kedua negara itu khususnya atau negara lain yang involved ya terlibat dalam peperangan itu, tentunya juga mereka nggak akan mengirimkan barangnya ke Indonesia karena mereka fokus terhadap peperangan yang sedang berjalan saat ini. Nah, dalam konteks ini memang ada beberapa hal yang tentunya akan berpengaruh. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara migas, Indonesia juga saat ini kita semua tahu ya, kita melaksanakan impor minyak dalam jumlah yang cukup besar dan Rusia salah satu penghasil minyak dan gas yang cukup besar juga. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap harga migas yang ada di Indonesia gitu. Yang keduanya kalau tadi kita bicara misalnya contoh minyak goreng gitu. Memang minyak goreng ini menjadi hal yang menarik juga. Kenapa? Karena kalau kita bicara Indonesia merupakan negara terbesar pengekspor minyak goreng dalam hal ini produk sawit CPO-nya gitu. Persoalan kemudian sebagaimana kita tahu di berbagai mass media termasuk di medsos ya, antrian masyarakat begitu panjang dalam rangka membeli minyak goreng. Nah, meskipun ini sifatnya debatable karena juga ada sanggahan dari beberapa pihak terkait, tetapi paling tidak ini akan berpengaruh. Kalau sebelumnya pemerintah kemarin menentukan harga eceran tertinggi HET di harga 14.000 per liter, ini tentunya menjadi persoalan dalam konteks bisnis. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat di Eropa pasaran sebelum atau awal-awal terjadi peperangan di harga 2,2 dolar per liter atau sekitar 30 ribuan lah. Selama peperangan ini ternyata melejit sampai ke 3,48 dolar per liternya atau sekitar 50 ribuan. Nah, dalam terminologi bisnis, siapapun pelakunya ini menjadi hal yang menarik.
Kalau dijual di Indonesia harganya ditentukan 14.000, kalau kita bisa jual keluar, kita tahu harga bisa antara 50 ribuan saat ini. Nah, dalam konteks ini ya, tentunya sangat logik juga jika para pengusaha itu berpikir untuk menjual produknya keluar. Sekali lagi, meskipun ini ada sanggahan dengan beberapa terminologi dari pihak terkait. Nah, yang keduanya, sebetulnya secara teoritis, pemerintah kan sudah menentukan bahwa 20% dari produknya itu harus dijual di dalam negeri. Nah, pendekatan-pendekatan ini timbullah beberapa persoalan. Persoalan minyak goreng yang terjadi apakah semata-mata karena ada oknum yang menimbun. Nah, menimbun juga kenapa gitu ya? Boleh jadi karena kemungkinan profit yang kalau kita jual keluar, profitnya bisa lebih tinggi. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, kalau persoalan-persoalan ini tidak bisa kita kelola dengan baik, ini akan menjadi problem terhadap dalam negeri. Persoalannya di mana? Ini bicara masalah kalau misalnya tadi migas. Kita tahu sebagian minyak kita juga disubsidi ya oleh negara. Nah, sekarang sementara harga minyak per barelnya itu terus melejit nih, sampai sempat menyentuh di angka 130-an gitu. Artinya, kalau peperangan ini berlangsung lama dan tingkat keparahannya semakin besar, apalagi melibatkan negara sekutu masing-masing, maka harga minyak bisa terus melejit dan APBN bisa jebol. Kalau APBN kita jebol untuk mensubsidi minyak, ada dua alternatif. Kalau nggak jebol, ya harus mengajukan ngutang baru lagi untuk memenuhi defisit APBN. Ini problem yang tidak menguntungkan. Pak Dede, apalagi kalau dikaitkan, ya. Baik, Pak Dede, sorry, maaf saya potong sedikit. Apakah ini salah satu Arab Saudi yang juga rencananya akan menaikkan harga campur minyak mentah ini karena adanya konflik politik yang saat ini tengah berlangsung di Rusia dan juga Ukraina, ini salah satu contohnya, Pak? Ya, boleh jadi masalahnya karena begini, teori ekonomi itu kan sederhana. Begitu supply tinggi, demand-nya rendah, pasti harga itu turun. Kalau supply-nya rendah sementara demand-nya tinggi, pasti harga itu naik. Nah, sekarang supply dunia ini relatif kurang ya, sementara demand kan tinggi, maka otomatis harga naik. Jadi dengan berbagai kebijakan-kebijakan dalam perspektif pengusaha selalu melihat setiap momen itu adalah opportunity. Bagaimana mereka memanfaatkan opportunity ini untuk taking profit yang sebesar-besarnya. Itu logik-logik aja dari perspektif ekonomi gitu. Persoalannya kemudian, apakah daya beli masyarakat menjangkau bisa mengikuti irama kenaikan harga itu? Kalau bisa mengikuti iramanya, daya belinya bagus, it's okay, nggak masalah. Persoalannya ketika daya beli masyarakat rendah, maka ini akan menjadi problem. Ujung-ujungnya nanti terganggunya kondusivitas Kamtibmas. Dan ujung-ujungnya nanti bicara masalah government distrust. Bisa jadi rakyat tidak percaya terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola kebutuhan rakyatnya. Dan kesananya dampaknya terhadap masalah-masalah politis gitu. Baik. Baik, artinya ini juga tergantung dengan tiga aspek yang tadi disebutkan oleh Pak Dede, jarak waktu, tingkat kerusakan, juga skala perang yang terjadi. Namun diharapkan memang invasi atau operasi militer ini tidak terjadi secara terus-menerus begitu, bisa segera dihentikan agar stabilitas juga terjadi di berbagai negara. Ya, baik, terima kasih Pak Dede Farhan Aulawi telah bergabung bersama kami, konsultan pertahanan dan keamanan. Lain waktu kita akan berdiskusi kembali Pak terkait hal ini. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu Pak Dede. Selamat pagi Pak, salam sehat.